teman-teman, ketemu lagi nih bareng aku Aini di acara podcast Mantisa. Oh iya, buat kalian nih yang belum tahu soal podcast Mantisa, bakal aku jelasin sedikit ya. Jadi podcast Mantisa itu bakal bahas hal-hal yang inspiratif, informatif, dan juga edukatif. Pastinya podcast ini juga sekalian menghibur kalian sewaktu di rumah atau lagi senggang, dan pastinya waktu dengerin podcast ini. Buat kalian yang belum pernah denger nih soal podcast Mantisa, halo, salam kenal ya. Jadi kali ini sebelum ke narasumber kita ya, kalian pasti udah bisa nebak nih narasumber kita berprofesi sebagai apa nih. Oke, buat teman-teman pasti udah nggak asing nih sama yang namanya drama Korea. Jadi akhir-akhir ini drama Korea tuh udah mulai beragam dan salah satunya mengusung soal tema atlet dan olahraga. Ada satu drama, kalau nggak salah ya nih, 2521 yang dimana tuh di situ ada Nahedo dan juga Baek Hee-jin. Nah, di situ tuh mereka menjalani profesi mereka masing-masing dan juga tentunya ada kisah asmara yang terselip. Tapi di sini kita nggak bakal bahas gimana kisah asmaranya mereka. Kita bakal mengupas soal profesi apa yang dijalani oleh Nahedo itu sendiri. Kalian pasti tahu apa yang dijalani oleh Nahedo? Betul, atlet angger. Nah, jadi di sini udah ada Mutia dari siswa dari SMA Negeri 3 Salatiga nih yang menekuni sebagai atlet angger ya. Halo Mutia. Halo. Bisa kenalan dulu nih sama teman-teman di rumah. Halo, perkenalkan nama saya Rahel Mutia Hasna, panggil saja Mutia. Saya dari 10-1. Jadi Mutia ini adalah salah satu atlet angger yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Salatiga. Oke, daripada kalian penasaran lagi nih, langsung aja kita tanya ke Mutia ya. Jadi Mutia, aku pengen tahu nih, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu, angger tuh olahraga yang seperti apa sih? Angger itu olahraga yang keren menurut saya ya. Terus uniknya itu menggunakan pedang. Ya unik. Oke, terus kan setahu aku nih ya, setahu aku pribadi, angger tuh termasuk ke dalam olahraga yang cukup elit ya. Di kalangan masyarakat pun masih sedikit yang menekuni. Bisa jelasin nggak? Aku lihat nih ada topeng, ada pedang, ada baju yang kamu kenakan ini cukup asing dan nggak familiar buat kita ya. Bisa kamu jelasin nggak? Ini topengnya mirip sama penutup muka di baseball nggak sih? Iya. Kamu bisa jelasin sedikit soal apa fungsi-fungsinya nih ke teman-teman? Oke, jadi ini namanya masker. Ini untuk melindungi kepala dari serangan. Terus ini pedang. Ini ada 3 jenis pedang. Ini yang kupegang ini namanya degen. Dan ini nggak lancip ya teman-teman. Jadi ini aman. Terus ini bajunya. Ini tebal banget kok. Jadi kalau waktu lomba itu nggak bakal sakit, dan nanti itu di dalamnya kalau buat perempuan masih ada pelindungnya, dan ini sebenarnya ada celananya cuman nggak dipakai. Oke, jadi Mutia, aku pengen tahu nih, kamu tuh udah berapa lama sih ikut angger atau baru-baru? Aku baru-baru ini baru 11 bulan kali. Oh, besok bulan depan 1 tahun berarti. Terus kan kamu udah menekuni angger ini ya, kira-kira ada nggak cabang olahraga sebelumnya yang pernah kamu tekuni selain angger? Dulu aku pernah ikut karate, jadi ya itu tertarik ikut angger tuh karena menurut aku menarik banget. Okay. Mungkin ikut angger, kamu ada kayak rekomendasi dari siapa atau penawaran dari orang-orang sekitar yang juga ikut angger? Dari temen kakak. Oh, temen kakak. Jadi kamu tertarik dari situ terus mencoba buat ngedaftar ya? Iya. Jadi tadi kan atas rekomendasi temen dari kakak ya? Iya. Nah, selama kamu bergabung nih, awal bergabung tuh ada pengalaman apa? Kan masih baru, terhitung baru ya, jadi anak baru di cabang olahraga angger. Terus apa pengalaman yang kamu dapat sebagai orang baru di cabang olahraga ini? Pengalamanku gabung di sini itu punya banyak temen, terus jadi oh gini toh angger tuh, terus asik aja, teman-temannya juga asik, banyak
senang juga ikut di sini. Berarti kayak nambah relasi, terus kamu jadi tahu sebenarnya Anggar itu sebenarnya kayak gimana gitu Iya. ya. Selama 11 bulan, Iya. ya ada pencapaian yang udah kamu raih belum? Udah ada kayak kejuaraan yang kamu ikuti, terus dapat juara atau gimana? Udah. Aku Udah berapa kali itu? udah 3 kali. Oh, 3 kali. Kalau 3 kali tuh kamu ikutnya kayak tingkat kota atau malah nasional atau provinsi gitu, bisa dijelasin ke teman-teman? Aku pernah ikut Kejurprov. Awal mulanya itu aku ikut Kejurprov. Terus tingkat kota itu mau seleksi ke provinsi. Udah. Oh, untuk kejuaraannya sendiri tuh pernah dapat juaranya nggak? Pernah. Aku pernah dapat juara 1 bergu di Kejurprov. Terus juara perorangannya juara 2. Oh, berarti Anggar ini tuh nggak cuma perseorangan doang ya? Iya. Berarti hampir mirip kayak badminton, ada beregu, ada perseorangan. Iya. Kalau beregu sama perseorangan kan mesti nggak sama gitu ya? Iya. Perbedaannya antara dua kelompok ini itu apa? Sama sih Kak, cuman kalau bergu itu poinnya ditambah jadi 45, biasanya kan 15. Itu 45 dan biasanya tuh 3 orang. Kadang-kadang 4, 1 cadangan. Oh, berarti tetap ada cadangan buat yang beregu itu. Iya. Aku masih penasaran nih sama pedangnya. Pasti pedang ini berhubungan sama teknik-teknik yang kamu pakai dong. Iya. Nah, kalau pedang yang kamu pakai ini gimana nih? Pakai teknik apa? Terus tadi kan aku sempat nyelipin soal nahido ya. Iya. Nahido yang sama kayak kamu megang Anggar. Itu bedanya sama nahido apa? Kalau punya nahido itu jelas pedangnya sama ya. Pedangnya beda. Terus pegangannya itu juga beda. Terus lebih lentur, lebih lentur punya nahido. Kalau punya aku rada kaku sama berat, lebih berat punya aku. Kan ini pedang buat nyerang otomatis ya. Iya. Nyerang kan berarti dapat poin. Iya. Cara dapetin poin buat yang pedang yang kamu pegang ini gimana? Caranya ini kan ada kayak pennya, okay. Jadi nanti dipasang sama kayak itu tuh. Gitu. Terus nanti ya biasa. Oh, berarti kalau kena kamu dapat poin. Iya. Gitu. So jadi tuh ini kan udah nggak pandemi lagi ya. Iya. Kamu otomatis sudah mulai sekolah, pulang sore, apalagi masih kebentur sama latihan. Nah itu sempat keteteran nggak? Iya. Kadang-kadang bingung ngatur waktunya. Okay. Kan habis pulang latihan itu sampai rumah jam 7. Itu masih ngerjakan tugas, siap-siap buat latihan itu. Jadi pulang sekolah kan sekitar jam 3:30 ya? Iya. Itu kamu langsung berangkat latihan? Iya, langsung berangkat latihan tanpa istirahat itu? Tanpa. Oh, ada jadwal khusus nggak buat latihannya itu? Kayak setiap Senin, Rabu atau apa gitu? Setiap hari, kecuali hari Minggu. Berarti untuk weekend libur, selain itu tetap on terus? Iya. Oh, berarti untuk latihan ini bisa dibilang nggak ada jeda libur ya? Nggak ada. Terus kalau misalkan pas waktu deket-deket lomba nih, deket-deket lomba tuh ada libur, ada off-nya apa Minggu tetap terobos aja latihan? Kalau udah mepet banget itu Minggu mungkin latihan ya. Kadang-kadang juga buat istirahat. Berarti tergantung kamunya. Iya. Nah, kalau misalkan latihan, kamu biasanya latihan di mana nih? Latihannya di sini. Di KONI ini. Iya. Oke. Kalau di KONI itu ada batasan jamnya nggak sih buat latihan, atau itu kayak secapeknya kamu gitu baru berhenti latihan? Enggak, jadi ada batasan waktu. Oh, ada batas. Kalau boleh tahu batasan waktunya berapa jam nih buat KONI? 6 jam. Iya. Dari jam berapa aja? Jam 2 sampai jam 6 kadang-kadang. Oke. Terus kalau kamu di sini nggak mungkin dong nggak ada pelatihnya nih. Iya. Kamu latihan dilatih sama siapa? Sama itu kakak itu. Yang lebih tua. Yang lebih senior dari kamu berarti. Itu setiap latihan pelatihnya selalu hadir atau kamu bisa sesekali mandiri latihan sendiri gitu?
Ya kadang-kadang hadir, kadang-kadang mandi. Oke. Pasti selama latihan ini terus kebentur sama jadwal belajar, jadwal sekolah, itu pernah ngerasa capek kayak kamu udah capek, kamu bukan putus asa ya, udah hampir putus asa, terus kamu mikir hari ini nggak latihan dulu lah, kecapean atau gimana, terus kadangkala kamu nggak seterusnya ada di masa-masa kamu semangat latihan anggar dong. Selama 11 bulan kan pasti ada rasa jenuh, pengen berhenti atau pengen ganti olahraga lain gitu. Gimana nih? Aku biasanya sih dikasih support orang tua. Oke. Untuk support orang tua sendiri, kamu sempat bilang nggak kalau aku capek, aku udah mau berhenti dulu, break sejenak, terus nanti aku mau mulai kapan lagi nggak tahu gitu. Orang tua, kamu bilang gitu ke orang tua atau orang tua setiap hari kasih support ke kamu? Orang tua itu tahu kalau aku tuh capek, jadi mereka selalu nyemangatin aku buat terus pantang menyerah, buat meraih mimpi. Selama kamu di support orang tua berarti kayak masih inget punya tujuan gitu ya? Iya. Terus kalau misal selama latihan sama, kamu kan pernah ikut lomba tadi ya? Iya. Lomba sama latihan, suasananya beda nggak? Beda, kalau di tempat latihan itu asik, lebih nggak tegang gitu. Sambil bercanda gitu kan. Kalau di tempat pertandingan itu udah fokus gitu, udah beda suasana. Pokoknya yang ada di pikiran aku harus menang. Cuma menang doang gitu ya. Kalau di sini masih bisa diselingi sama candaan bareng teman-teman tadi. Kalau di lomba udah fokus sama tujuan kamu di awal. Oke, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol soal gimana latihannya, gimana bagi waktunya, sekarang aku sama teman-teman nih penasaran, apa target kamu selanjutnya nih? Targetku mau ke internasional. Amin. Ya amin. Pasti bisa lah, dalam waktu dekat ini harus bisa. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong soal waktu yang paling dekat nih, ada kejuaraan yang mau dihadiri nggak? Ada. Di mana? Di Kudus. Oh, di Kudus. Iya. Tingkat? Daerah. Kurang tahu juga. Oke. Berarti target terbesarmu ke internasional. Iya. Ya, berarti harus benar-benar caranya pandai besi tuh harus ditempa gitu ya besinya ya. Iya. Jadi kamu menempa diri kamu terus sampai nanti bisa ke jenjang internasional. Iya. Untuk Mutia nih, kan kamu udah baru-baru ini ya, mungkin ada target ke depan kayak kamu mau jadi ini sebagai pekerjaan utama kamu atau cuma sekedar hobi? Buat pekerjaan juga. Jadi pekerjaan utama berarti? Iya. Oke. Ya, jadi selingan juga. Oke. Ada pandangan buat menekuni olahraga lain? Lebih ke anggaran. Lebih fokus ke sini aja ya untuk sementara ini, dan semoga nanti ya benar-benar bisa sampai ke internasional. Amin. Oke. Bisa mungkin ya ini terakhir nih yang kamu perlu sampaikan ke teman-teman soal pesan kamu buat mereka yang mungkin masih ragu buat menekuni anggar tapi udah ada minat gitu, terus buat mereka yang mungkin masih belum terlalu mengenal anggar, terus di sini kamu kenalkan ke mereka, terus habis itu buat mereka yang juga masih berlatih anggar sampai saat ini dan juga punya target seperti kamu, motivasi dan pesan-pesan buat mereka apa nih? Teruslah bekerja keras, pantang menyerah. Banyak orang yang ingin menjadi kamu. Oke. Cukup mendalam ya, karena masih banyak orang yang mau menjadi kamu, jadi harus tetap berjuang buat mimpi kamu yang udah kamu pegang saat ini. Oke, terima kasih Mutia. Ya, sama-sama. Terima kasih, ditunggu untuk kejuaraan selanjutnya. Ditunggu buat internasionalnya nanti, oke? Oke teman-teman, mungkin segitu dulu, bukan segitu aja ya, karena masih ada prestasi-prestasi dari Mutia yang patut kita tunggu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Mantisa. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Dadah!